Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum. Oh ya guys, ada banyak ya yang bertanya mengenai pemilu tahun 2024 ini guys. Ini loh guys, saya ingin bercerita tentang politik ya guys ya, sebentar aja. Mungkin 30 menit lah. Paling lama. Oke ya guys, kami jelaskan dan di media sosial saya di WhatsApp dan juga di inbox banyak yang mempertanyakan dan ngenyek lah, seolah-olah ngenyek ya gitu ya, masalah dukungan saya. Seperti dukungan saya kan ke Pak Ganjar Mahfud MD dan banyak yang melecehkan saya karena katanya lo kok aneh, PDIP kok melonjak tinggi tapi partainya melonjak tinggi, maksudnya kayak gitu, tapi yang diusungnya nggak menang. Oh ya guys, sekarang saya mau jelasin ya guys ya. Ini loh, sebetulnya partai PDIP adalah pengusung, ya kan, pengusung presiden yang dulu, presiden yang sekarang maksudnya, seperti Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sendiri dia diusung oleh partai PDIP menjadi presiden Republik Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui juga kenapa partai PDIP bisa melonjak tinggi sedangkan yang diusung tidak menang. Kalian jangan salah. Partai PDIP itu partainya Pak Jokowi juga yang mengusung dia menjadi presiden. Dan dia belum ada kesepakatan untuk keluar dari PDIP. Terutama juga sama kayak Gibran, anaknya ya. Gibran juga kan dari partai PDIP diambil oleh partai Gerindra. Yang mau partai Gerindra itu kan Prabowo. Nah, kenapa partai PDIP melonjak tinggi sedang yang diusung Pak Ganjar tidak menang? Yaitu kan semua sudah diatur dan sudah disetting dari awal. Kalian jangan mengenyek soal masalah partai, karena partai PDIP itu adalah partai terbesar di Indonesia. Yang kedua ya Golkar. Nah gitu. Kenapa sekarang partai Gerindra yang kemarin nggak begitu tinggi tapi sekarang agak di bawah Golkar? Ya dikarenakan karena kan yang menang sekarang kan Prabowo. Di situ ada Gibran. Gibran itu dari partai PDIP dan juga Pak Jokowi sendiri yang mendukung calon 02 itu, karena di situ kan ada partai PDIP-nya juga. Jadi kalian jangan salah. Oh ya guys, itu karena partai ya, dari partai. Dan ini kalian coba sekarang, misalnya Pak Jokowi mau menenggelamkan partai PDI, itu nggak mungkin guys, karena partai PDI sudah membesarkannya dan orang pun tahu dia jadi presiden itu diusung oleh partai PDIP. Jadi nggak mungkin walaupun Pak Jokowi mengatakan saya bukan petugas partai, tapi nyatanya dia diusung dari partai PDIP menjadi presiden itu dikarenakan karena ada partai. Coba seperti saya masuk misalnya jadi istilahnya ya, masuk sebagai presiden, saya nggak ada partai ya, saya nggak bisa jadi jadi presiden. Seperti itu guys. Kalau kalian belum tahu, ya jelas aja partai PDIP terus naik dan tidak turun-turun, dan bertengkar tinggi, lebih tinggi dari partai yang lainnya, karena partai PDIP itu partai PDI Perjuangan yang sudah mengusung Pak Jokowi menjadi presiden.
Nah, kenapa sekarang Pak Jokowi berbelok? Dia lebih mendukung Prabowo, dikarenakan karena Pak Prabowo ngambil Gibran dari PDIP untuk dijadikan calon wakil presidennya. Nah itu, tapi kenyataannya sekarang apa ada yang mengatakan apa ada kalian tahu masalah Jokowi keluar dari PDIP? Walaupun dia mengatakan sendiri tidak kedua belah pihak yang mengeluarkannya, itu tidak mungkin, guys. Yang jelas kalau dia mengeluarkan ada kesepakatan dari partai PDIP dan Pak Jokowinya, dia mau keluar dari partai PDIP, itu harus dari sudah dia menjabat jadi presiden. Nah gitu, nggak bisa sembarangan. Dan sampai sekarang pun PDI Perjuangan terus mengawal Pak Jokowi walaupun dia sudah melenceng dari dari tugas-tugas yang diberikan dari partai PDIP. Dan dia juga pernah tidak mengakui bahwa saya bukan bukan petugas partai, tapi kenyataannya dia juga tuh petugas partai dan juga petugas rakyat. Ya kalau emang nggak mengakui itu sah-sah saja dan itu udah hal biasa ya guys ya. Dan oke guys, sekarang saya mau menjawab lagi dengan perkataan masalah Pak Ganjar tidak menang. Menang atau tidak itu udah biasa. Yang penting menang, jujur, itu juga harus dilakukan. Tapi itu rata-rata tidak mungkin. Kejujuran itu tidak mungkin ada dari pihak yang menang. Entah itu Pak Ganjar kalau menang pun dia tidak akan pernah bilang jujur. Itu real. Tapi begini guys ya. Sekarang kan diumumkannya dari quick recon itu yang udah katanya udah cepat, udah bisa dari pemilu itu, katanya yang menang itu Prabowo. Ya kita harus berbangga hati dan kita harus berlegowo. Dan itu walaupun banyak kecurangan dari manapun, karena ya seperti gini. Kemarin istilahnya seperti gini loh. Gibran mengajukan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Itu dia kan gini, disahkan sama ketua MK, tapi ketua MK juga tahu kalau Gibran itu belum cukup umur, misalnya gitu. Itu tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi mereka karena ketua MK-nya pamannya, jelas dia bilang boleh. Nah, banyak public figure sebagai perguruan tinggi dari kehukuman atau apapun itu kan banyak yang protes karena itu sudah melanggar hukum, melanggar undang-undang etik dan lain sebagainya. Tapi tetap aja Gibran gak bisa gak bisa dibatalkan karena itu sudah disahkan seperti itu. Tapi akhirnya walaupun menang, tapi yaitu menang cacat hukum, gitu aja. Jadi ntar kalau udah memang jadi presiden, ya kemungkinan jadi presiden ya, itu nanti hukum-hukum di Indonesia itu nggak sejalan, maksudnya karena orang yang gini loh, kalau ada masyarakat yang bermasalah misalnya pembunuhan atau apa, terus dia melapor ke hukum keluarganya dan hukum tidak menanganinya karena yang membunuhnya itu misalnya yang mencederai keluarganya itu dia ada uang, udah dikasih uang, terus yang kecil nggak bakalan di ini, karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga sama, uang adalah segala-galanya. Yang salah pun bisa dibenarkan gitu loh, yang benar bisa disalahkan, yang penting uang gitu. Nah sekarang masalah gini ya, udah itu masalah Pak Ganjar misalnya gini ya, seperti gitu contohnya. Tapi kalau kalah menang itu udah biasa, tapi kalau kalah dengan curang
hukum Allah itu pasti ada, dan hukum karma juga masih berlaku. Dan karena mereka juga disumpah jabatan juga tidak tidak segampang itu mengucapkannya, karena sumpah itu apalagi di atas di bawah Quran ya, menurut agamanya masing-masing itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Kita nggak ada yang mustahil, semuanya juga ada faktor-faktanya. Kalau hasil dengan jujur, insya Allah rakyat akan makmur. Tapi kalau hasilnya dengan curang, semua masuk jurang. Lah itu faktanya. Dan gini guys, saya melihat berita lagi hari ini tanggal berapa? 16 ya sekarang. Apa tanggal 16. Sekarang tanggal 16 ya guys ya. Nah, tanggal 16 ini banyak berita yang beredar masalah visi misinya Pak Prabowo dengan masalah makan gratis. Yaitu mungkin untuk penghiburannya aja, untuk prank ya, untuk prank. Buat kalian pendukung-pendukungnya Pak Prabowo, itu kalian jangan berharap banyak. Kenapa? Kalian akan mendapatkannya setelah 4 tahun kemudian. Tahun 2009 baru bisa terlaksana, dan itu juga kalaupun Pak Prabowo nanti bisa lagi jadi presiden atau siapapun, karena itu akan diolah. Kalau untuk saat ini kalian itu cuman bisanya ya di prank, nggak mungkin itu ada, nggak mungkin yang namanya makan siang gratis itu untuk anak pelajar, anak sekolah ya, anak ibu hamil atau apa, itu nggak bakalan mungkin secepat itu, nggak mungkin, karena harus ada data dari awal. Emang data itu cukup 1 hari kayak sekarang Outrecon kayak penghitungan cepat kayak kemarin ya. Penghitungan cepat kemarin bisa aja curang atau apa, karena banyak yang dikatakan makan gratis ini cuman kenapa dibilangnya prank, tapi mudah-mudahan aja bukan prank ya, karena ini harapan besar bagi anak-anak bangsa ya. Ya itulah guys, saya juga agak sedikit miris sebetulnya untuk kalian yang pendukung Pak Prabowo yang mengharapkan makan gratis atau apa itu dari pemerintah, yang nantinya itu tidak akan semudah itu guys ya. Jadi kalian harus sabar menunggu, karena semua anak itu harus didata. Nggak mungkin loh satu sekolahan ini anaknya segini dikasih datanya nggak jelas ya, nggak mungkin. Jadi muridnya harus didata, apanya harus didata. Jadi data itu nggak secepat itu, jadi harus menunggu waktu. Ya tadi ada bocoran dari kubunya 02 juga, itu cuman buat menarik simpati aja, biar orang makan gratis ya. Kita buat pendukung Pak Prabowo atau pendukung 02 ya, mungkin ada juga yang bilang nggak apa-apa nggak dikasih makan gratis juga, kita masih bisa kok, yang penting dukungan kita menang. Jangan kayak gitu. Dukungan kita menang hanya gara-gara menang kita langsung cuman senang, tapi tidak memikirkan untuk masa depan bangsa ini. Dan kita itu nggak selamanya muda, dan nggak selamanya juga bisa mencoblos selanjutnya. Dan kita juga hanya bisa ini kita mendukung orang baik itu untuk masa depan. Dari kita itu nanti ada yang lainnya, dari keturunan, maksudnya kayak gitu. Walaupun seperti saya nggak punya anak misalnya kayak gitu ya, tapi saya untuk keluarga saya yang masih belum lahir, negara ini bisa makmur gitu loh guys. Nah itu pokoknya kalian jangan cuman bilang pendukung saya yang saya dukung itu menang dan saya senang. Itu jangan kayak gitu. Harusnya diulik dulu track recordnya, kinerjanya,
jejak kinerjanya dan juga masa lalunya. Kalau masa lalunya suram, ke depannya akan hancur. Kalau misalnya sekarang aja, kalau dia ikut seperti Gibran masuk cacat hukum, dia nanti juga banyak yang pelanggaran. Apalagi katanya yang saya lihat dari berita-berita di TV, dari dari aktivis-aktivis ya, dari pengamat politik juga, yaitu banyak yang yang kita bisa ambil hikmahnya. Mereka banyak yang bercerita tentang kedepannya, gitu ya guys ya. Lah itu jadi jangan terlalu berharap, dan kita doakan saja yang terbaik untuk negara ini, dan kita tetap berjuang. Tapi ya tetap saja kita, walaupun pemimpinnya siapapun pemimpinnya, ya kita tetap aja begini-gini aja, nggak bakalan berubah kalau kita yang udah tua nih ya. Tapi bagi anak kecil yang akan melanjutkan negara ini, itu akan membawa dia itu ke jalan yang tepat kalau pemimpinnya tepat gitu loh. Dan kita bisa aja gini loh guys, kita dulu diperjuangkan, kita juga kan nggak tahu zaman penjajahan kayak zaman perang dulu, kita kan nggak tahu gimana pahitnya. Tapi mereka memperjuangkan negara ini agar kita merasakannya dengan nikmat, tenang, nyaman, tentram, dan tidak ada lagi kericuhan dari negara lain di negara kita. Ya kita cuman sabar aja menunggu apa yang harus kita lakukan, ya kita tinggal kitanya aja gitu loh sekarang. Ya kayak gitu guys. Milih pemimpin jangan salah. Ya. Bukan saya menyalahkan Prabowo nggak bagus, ininya nggak bagus. Enggak, tapi saya menyalahkan akhir kata yang dibilang itu apa benar itu akan terjadi gitu loh, yang dijanjikannya itu seperti yang dikampanyekannya kemarin, seperti mau apa dia yang memberi orang-orang miskin dari segi ekonomi. Tapi saya tidak mendengar dari kubu Pak Prabowo mau menurunkan harga beras, menurunkan harga pupuk. Itu saya tidak mendengar ya. Cuma nggak tahu, mungkin karena saya belum semua dilihat kali ya. Tapi ya yang saya tahu, yang digembar-gemborkan oleh media sosial dan publik sekarang itu adalah makan gratis. Itu aja yang saya tahu. Cuman emang dari kita ngelihat dari debat aja, Pak Prabowo itu masalahnya tidak tidak tolerans, mengatakan kalau dia itu masalah ini, dia kan jadi Menhan. Terus Pak Ganjar nanya habis berapa dana-dana yang diinikan. Itu sebetulnya bukan rahasia negara yang ditanyakan oleh Pak Ganjar, karena melalui data itu udah ada sebetulnya. Cuman Pak Prabowo tidak paham. Dia pahamnya itu rahasia, padahal itu bukan rahasia. Yang rahasia itu seperti barang elektroniknya itu di mana, ditaruh di mana, dan disembunyikan di mana, dan diamankan di mana, itu yang dirahasiakan negara. Tapi kalau ditanya masalah pesawat bekas yang dibeli atau apa harganya yang ditanya itu, dan uang triliunan dari uang rakyat itu kemana maksudnya? Masa cuman beli pesawat doang bekas terus sampai triliunan? Nah itu yang ditanyakan Pak Ganjar kemarin. Mungkin kalian nggak bakalan paham masalah ini ya. Mungkin kalian pikir kita tahu apa, kita kan nggak ini. Guys, dengar ya, ini udah zaman digital, makanya jangan mau dibodohin. Katanya main internet itu lamban otaknya.
Kita jangan mau dibodohin, guys. Kita itu harus bermain media sosial agar tahu apa yang dikerjakan, apa yang dikinerjakan oleh pemerintah dari dari awal menjabat sampai akhir tahun menjabat. Lah ini guys, kenapa kata Pak Ganjar itu internet itu mencerdaskan dan bisa memulihkan ekonomi kita untuk membangun Indonesia, rakyatnya makmur, anak-anaknya pintar dan bisa membantu orang tuanya apapun dengan sekedar main internet aja bisa. Jadi main internet itu tidak bisa dikatakan otaknya lamban, justru otaknya bisa pintar. Nah, kalian ngaku nggak kalau sekarang internet itu di Indonesia itu kebutuhan yang menyenangkan gitu loh? Kalian pasti ngaku, cuman kalian ya mungkin bisa dibilang ya karena itu otaknya lamban itu, jadi kalian tidak paham kenapa sosial media yang kita gunakan ini kita bisa tahu keadaan dimanapun, kita bisa tahu kinerjanya menteri, presiden, dan pejabat-pejabat tinggi dan lain sebagainya. Nah itu dikarenakan kita taunya dari internet. Coba kita cuman taunya cuman dari tetangga aja, ya cuman itu aja. Ini bukan zaman Soeharto lagi guys, bukan zaman Orde Baru lagi. Kita sekarang tahu zamannya digital. Saya kenapa memilih Pak Ganjar kemarin? Karena Pak Ganjar itu visi misinya internet gratis, keluarga miskin satu sarjana. Nah itu. Dan internet gratis ini enggak menunggu sampai akhir tahun kalau kita memilih yang benar, yang otaknya cerdas. Ya, internet itu sudah ada. Tinggal gimana mempublikasikannya dan mengalokasikannya dengan yang lainnya gitu loh. Dan sama aja, makan siang gratis itu jangan cuman kita berharap anak kita misalnya sebagai petani, oh kita kan nanti kalau Prabowo jadi presiden, jangan mengatakan seperti itu. Kalau Prabowo jadi presiden, kita harus kalau ke ladang, ke sawah atau ke gunung, ke hutan, istilahnya tani lah. Terus anaknya sekolah, itu siangnya dia nggak usah pulang dulu masak atau nggak usah nyediain buat makan siang gitu loh. Itu seperti itu harapan mereka mendukungnya Pak Prabowo itu seperti itu. Tapi itu jangan salah guys, itu tuh nggak semudah membalikan telapak tangan. Mau disamakan kayak luar negeri, Eropa, Singapura, mau disamakan sama Asia, Eropa yang sudah negaranya maju pesat, sudah berkembang, sudah menjadi negara emas, ya nggak bisa disamakan karena negara kita itu negara demokrasi yang belum benar-benar merdeka. Yaitu kalau omongan orang yang mau menang kan otomatis apapun rakyat yang udah bodoh itu malah dibodohin lagi, diprank lagi, bukan dibodohin, ya kan? Seperti sekarang zaman udah melaju ya, belum menjadi negara emas, masih negara bisa dikatakan negara Indonesia negara maju ya sekarang. Cuma rakyatnya itu yang dipikirkannya itu aja, nggak berkembang otaknya gitu loh. Itu menurut saya dan itu pengamatan saya, karena saya tahu jelas ya kita kalau sudah merantau ke luar negeri
ngerantau kemanapun, daerah yang ada di Indonesia pun kita tahu gimana gimana caranya kita menjadi tahu gitu loh. Ya istilahnya kita nggak usah, ya kalau boleh sombong ya, saya dulu waktu lagi di luar misalnya, bukan di sini di negara Cina ya, misalnya di negara timur seperti Arab, seperti Amerika. Saya pernah ke Amerika, dan itu mereka sekolah-sekolah makan gratis itu boleh dikatakan karena negaranya itu benar-benar udah makmur rakyatnya. Walau negara gersang seperti di negara timur, yaitu negara negara Arab ya. Kenapa sekolah mereka bisa makan siang gratis tanpa pulang dulu? Kalian harus ingat, sekolahan yang ada di Jepang, di Korea, di Cina, di Taiwan, dan juga Hong Kong, Singapura, itu kenapa mereka udah makan siangnya itu udah nggak di rumah? Kenapa? Tahu kalian? Mau tahu? Karena mereka uangnya itu dari uang rakyat juga, dan itu sudah ditanamkan dari mereka lahir. Ditanamkan dari mereka sejak lahir. Dan kenapa negara luar ya bisa mengasih makan siang gratis kepada anak-anak mereka? Karena orang tuanya kerja di kantor, ibu bapaknya kerja untuk negara, dan anaknya juga dipelihara negara. Gitu loh guys. Makanya otak jangan lamban. Otak tuh harus cerdas, harus bersosialisasi, bersosial media, harus mempunyai etika. Jangan mau dibodohin. Nah gitu loh. Itu parah Indonesia, rakyatnya ini mau aja dibodohin. Mau aja. Di negara Indonesia itu emang udah parah banget. Parahnya gini loh. Misalnya gini, sekarang pencoblosan tahun 2024 ini lebih hancur, lebih kacau dari presiden sebelumnya. Ya udah bisa dikatakan kayak Orde Baru. Orde Baru menjabat presiden sampai 32 tahun. Soeharto menjabat presiden 32 tahun. Kalian mungkin banyak yang gak tahu. Apa pura-pura budeg? Apa emang otaknya lamban? Nah, Orde Baru sekarang mau ditumbuhkan lagi sama Jokowi. Ya, ditumbuhkan lagi sama Jokowi. Jokowi mau anaknya nanti jadi presiden. Sekarang aja udah jadi wakil presiden. Misalnya kayak gitu. Tapi ini masih belum ya, cuman mau. Tapi memang bisa dipastikan pasti. Yaitu kepastian ini mungkin kalian juga nggak bakalan sadar ya. Ya kita sudah tahu, walaupun mereka sekarang banyak kecurangan, banyak mutilasi banyak yang dicederai, yaitu mereka nggak bakalan turun kecuali kalau kesalahan mereka itu 70% dari benarnya cuman 30% dari 100 itu baru mereka bisa ulang kembali pemilunya. Tapi sampai kapan? Dan itu dari zaman Soeharto pun, kalaupun Soeharto menjabat sampai 32 tahun, mereka nggak bisa tuh dilengserkan, nggak bisa tuh diinikan. Yaitu sampai menjabat udah tua, dan itu baru bisa dilengserkan karena emang udah tua nggak bisa apa-apa.
Lah sekarang mau diteruskan lagi sama anaknya Jokowi. Jokowi nggak bisa maju karena dilanggar oleh PDIP dan dia marah. Akhirnya dia mengajukan anak yang belum cukup umur maju menjadi cawapres. Cawapresnya lain dari partainya sendiri. Nah itu loh guys. Pokoknya hati-hati ya. Itu aja. Makanya yang inbox, yang yang WhatsApp masalah ini masalah itu, kalian juga yang harus netralitas dong. Kalian juga harus harus sadar. Jangan bilang kita kecewa. Ya kalau kecewa kita kecewa, karena demokrasi ini udah dilukai. Itu aja. Nggak ada yang lebih. Saya nggak marah, nggak nyesel. Saya nggak nyesel membela Pak Ganjar. Saya nggak nyesel ngebela orang yang saya bela. Karena itu demi masa depan anak bangsa, bukan demi saya. Itu aja ya guys. Oke, segitu aja pendapat saya, dan ini jawaban saya yang inbox, yang WhatsApp saya. Mudah-mudahan kalian juga paham dan tahu akidahnya yang akan hakikatnya yang akan datang. Kalian juga akan tahu, dan ini jawaban saya. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian juga tenang. Jangan saling mengenyek di antara yang menang ke kalah. Jangan saling mengenyek dari kalah ke menang. Itu walaupun sekarang dibilang mereka curang, tetap aja. Karena udah disahkan sama KPU, nanti ada langsung ke ini, apalagi ke MK. Nah MK-nya aja udah cacat, gimana nggak bakalan disahkan. Yang MK-nya cacat aja bisa dimenangkan, kenapa yang sekarang KPU aja nggak bisa dimenangkan? Orang KPU sama MK itu kan sama ininya, tapi yang lebih tinggi MK. Di MK-nya dirusak, apalagi ini curangnya di MK aja udah bisa dilakukan, apalagi nanti, apalagi sekarang dari bawahan gitu. Oke guys, oke guys, segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.